Hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan mencapai jalan buntu pada kultivasi jiwanya karena dia membutuhkan gu jiwa manusia serigala peringkat 5. Sementara itu, klan He enggan untuk membantu Fang Yuan karena Fang Yuan belum membuktikan kelayakannya. Fang Yuan tahu akan hal itu, dan akhirnya He Luolan mengajukan sebuah permintaan untuk menaklukkan klan Dongfang sebagai tanda bukti kelayakan Fang Yuan. Tentu saja Fang Yuan menyetujui permintaan itu, dan kemudian dideklarasikanlah penyerangan klan He kepada klan Dongfang. Gara-gara itu juga seluruh dataran utara gempar, terutama klan Dongfang. Bahkan pemimpin klan Dongfang yang adalah Master Gu jalur kebijaksanaan sampai menjual masa hidupnya untuk melakukan ramalan. Berbagai simulasi ia lakukan dan akhirnya dia mulai menyusun strategi. Sebagai salah satu klan besar, klan Dong kali ini mencoba menggait salah satu klan yang sebelumnya mengajukan aliansi pada mereka, yaitu klan Zhao. Jika saja penawaran klan Dong ini terjadi pada keadaan normal, maka klan Zhao pasti akan sangat senang. Tapi kali ini, klan He berencana menyerang mereka bersama dengan Chang San Yin, yang mana dia memiliki pasukan serigala dalam jumlah yang besar. Tentu, siapa yang ingin berurusan dengannya? Lantas apa yang akan terjadi? Mari kita dengarkan cerita Fang Yuan di part 101. Sebelumnya, terima kasih untuk semua rekan-rekan yang sudah berlangganan, baik itu di YouTube ataupun traktir. Tanpa kalian mungkin YouTube ini tidak bisa bertahan. Lalu, terima kasih juga untuk rekan-rekan yang melebihkan sawerannya untuk Ane. Kemarin juga terima kasih Bang Adi untuk THR-nya, luar biasa. Semoga sama-sama menjadi berkah untuk kita. Dan gimana? Sudah pada mudik belum? Ini Ane lagi mudik, jadi suaranya juga mungkin agak kurang bagus ya, karena memang alatnya seadanya banget. Tapi semoga masih tetap bisa dinikmati. Mari kita lanjutkan ke ceritanya. Saat ini di ruang pribadi milik pemimpin klan Zhao, seorang laki-laki tampak melihat tumpukan dokumen di depannya dengan wajah yang letih dan kusam. Usianya tidak lagi muda, kira-kira sudah 50 tahun. Keriput sudah mulai muncul di wajahnya dan uban pun tak luput bersarang di rambutnya. Meski begitu, ia memancarkan aura kekuatan dari seorang Master Gu peringkat 5 tahap awal. Dan kekuatannya juga cukup untuk menjadi ancaman. Nah, pria itulah pemimpin klan Zhao. Saat ini, pemimpin klan Zhao tampak banyak pikiran. Lantaran beberapa hari yang lalu, pemimpin klan Dongfang datang dan meminta klan Zhao sebagai aliansi mereka. Sesungguhnya yang menjadi masalah itu adalah para tetua yang setelah mendengar berita ini terbagi menjadi dua kubu. Satu sisi pro untuk membangun aliansi dengan klan Dong, sedangkan sisi yang lain justru memilih untuk memihak klan He. Alasannya untuk membalaskan dendam pada klan Dong, yang mana mereka pernah menolak klan Zhao dan juga mereka sudah melakukan beberapa hal licik pada klan Zhao. Saat ini, pemimpin klan Zhao benar-benar pusing. Selain dia harus memikirkan keputusan yang akan mereka ambil dan harus memilih salah satu sisi, dia juga harus menstabilkan para tua yang kini sedang bergejolak. Sungguh, nafas dari pemimpin klan Zhao terasa sangat berat. Kembali, dia menyandarkan diri ke kursinya dan menatap ke arah sinar matahari
yang menyisip masuk ke dalam ruangan. Debu-debu kecil terlihat dengan jelas berterbangan, seolah berenang di lautan cahaya. Pemimpin klan Zhao merasa bahwa klan Zhao tidaklah berbeda dengan debu itu yang sama-sama tidak berdaya. Debu itu bisa saja jatuh ke tanah oleh karena sapuan angin yang tidak bisa mereka lawan. Pertarungan antara klan He dan klan Dong datang seperti angin. Angin yang dapat menyapu bersih seluruh klan Zhao. Lantas, apa yang akan diambil oleh sang debu kecil ini? Jalan mana yang bisa membuat mereka tetap bertahan setelah menerima sapuan angin? Saat pemimpin klan Zhao merenung, tiba-tiba sebuah tangisan terdengar dari luar jendela. Suara itu sangat familiar dan langsung membuat pemimpin klan Zhao panik. "Ada apa?" teriaknya. Penjaga di luar pintu segera menjawab, "Ini, Nona besar terpeleset di tangga saat dia sedang berlari kemari, Tuan. Kepalanya terbentur ke lantai." "Apa? Bagaimana cinta aku bisa jatuh? Apa dia terluka? Cepat, bawa dia kemari," teriak pemimpin klan Zhao dengan wajah sedih. Pemimpin klan Zhao kini tampak menghela nafas. Dia sambil mengingat kejadian yang sudah berlalu. Sesungguhnya, pemimpin klan Zhao itu memiliki beberapa anak. Namun sayangnya, semuanya jatuh dalam permainan Dong Fangju Liang. Dia adalah pemimpin dari klan Dong, yang mana mereka semua berakhir meregang nyawa. Kini satu-satunya yang tersisa adalah putrinya yang masih berusia 6 tahun. Putrinya itu sungguh pemberani tapi juga nakal. Penampilannya sangat mirip dengan mendiang istrinya. Oleh karena semua itu, pemimpin klan Zhao sangat menyayangi putrinya. Zhao Lianyun namanya. Tapi panggilan sayang dari pemimpin klan Zhao itu adalah Yun Yun. Setelah itu pintu ruangan terbuka dan seorang penjaga mengantarkan seorang gadis kecil ke dalam. Gadis itu benar-benar manis dan menggemaskan. Dia mengenakan pakaian sulam dengan rambut yang dikuncir ke belakang. Kini gadis itu memegang dahinya sambil menangis terseduh-seduh. "Oh, Yun Yun kecilku, mana? Apakah ada yang terluka?" kata pemimpin klan Zhao sambil berjalan dan memeluk gadis kecil itu dengan penuh perhatian. "Ah, apakah ayah ini sudah buta? Ini dahiku yang terluka," kata Yun Yun dalam hati. Tentu dia tidak berani mengatakan sesuatu sekasar itu. Kalau tidak, mungkin dia akan dicitak oleh ayahnya. Lalu Zhao Lianyun berkata dengan manja, "Ayah, kepalaku sakit." Lalu perlahan gadis itu bersandar di dada ayahnya. "Mana? Biar ayah periksa," kata pemimpin klan Zhao sambil mengelus kepala putrinya. Dia melihat ada goresan kecil di dahinya. Lalu dia meniup luka itu dengan penuh kasih sayang, supaya rasa sakitnya berkurang. Setelah putrinya menjadi tenang, pemimpin klan Zhao berdiri dan menghampiri pengurus tua yang bertugas untuk menjaga putrinya. "Nani Wu, apa yang sudah kau lakukan? Sudah kukatakan padamu untuk menjaga putriku dengan baik. Lihat sekarang, dia terluka. Apa kau bisa mempertanggungjawabkan semua ini?" Wanita tua itu sungguh ketakutan dan dia memohon sampai bersujud. "Ayah, jangan salahkan bibimu. Aku yang salah karena tidak berhati-hati," kata Zhao Lianyun dengan suara lembut.
Ah, putriku, kamu sungguh baik hati seperti ibumu, kata pemimpin klan Zhao sambil tersenyum dan membelai rambut hitam dari gadis kecil kesayangannya itu. Ah, sudah, bersyukurlah karena putriku memintaku untuk memaafkanmu. Karena itu aku akan memberimu keringanan. Sekarang pergilah, kata pemimpin klan Zhao yang kemudian mengusir wanita tua itu. Setelah itu, pemimpin klan Zhao kembali melihat putrinya dan bertanya, Yun Yun kecil, kenapa kamu berlarian kemari? Apa kamu ingin menemui ayah? Tentu, Yun Yun mengkhawatirkanmu. Aku dengar dari para penjaga kalau para tetua mulai bertengkar dan ayah kini sedang banyak pikiran sampai mengurung diri di sini, katanya dengan mata berkilau. Mendengar itu, pemimpin klan Zhao menghela nafas panjang. Matanya sedikit memerah hingga hampir menangis. Anak baik, tapi ayah baik-baik saja sekarang setelah melihatmu. Zhao Lianyun melihat ayahnya dengan cermat. Lalu dia berkata dengan berani, Ayah, sungguh orang-orang yang bertengkar itu adalah sekumpulan idiot. Menurutku, klan kita sekarang tidak lebih dari seekor domba liar. Lalu, klan Dong itu adalah serigalanya. Sekarang mereka takut dengan klan Hei yang adalah seekor harimau dari Yutian. Sebentar lagi, sang serigala dan harimau akan segera bertemu. Dan menurutmu ya, apakah sang domba bisa bertahan dari dua kekuatan itu? Pihak manapun yang dibela oleh sang domba, pada akhirnya sang domba hanya akan menjadi makanan untuk mereka. Jelas, kata-kata itu membuat pemimpin klan Zhao terkejut. Karena kata-kata bijak itu rupanya justru keluar dari seorang anak kecil yang baru berusia 6 tahun. Anak kecil yang baru saja menangis karena terjatuh di tangga. Tapi pemimpin klan Zhao memikirkan perkataan itu dengan serius. Lalu kebuntuan yang selama ini dia rasakan rasa-rasanya berkurang sangat besar. Seolah simpul di dalam pikirannya akhirnya terlepas dan pemahamannya pun kini menjadi luas. Lantas, kemanakah sang domba itu harus pergi untuk bisa selamat dari kedua bencana? Apakah sang domba bisa masuk ke istana kekaisaran dan menikmati utopia sepanjang tahun? Gumam pemimpin klan Zhao. Zhao Lianyun merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat sehingga dia kembali berkata, Ayah, aku dengar klan Ma itu sangatlah kuat dan mereka memperlakukan rakyatnya dengan baik. Jika klan Ma diibaratkan sebagai kuda yang perkasa, bukankah domba bisa mengikutinya? Lagi pula, sesama herbivora tidak akan saling menyakiti dan tidak akan membuat sang domba menjadi hidangan makan malam. Mendengar itu, tubuh dari pemimpin klan Zhao merinding. Dia tidak habis pikir, bagaimana bisa putrinya yang lucu dan menggemaskan itu memiliki pemikiran yang seluas ini. Tapi, apa yang dia katakan tidaklah salah. Bagaimanapun, klan Ma berbeda dengan klan Hei ataupun klan Dong. Apalagi, klan Ma juga merupakan bagian dari keluarga Huang Jin dan mereka sama-sama merupakan klan yang berkembang serta tidak memiliki seorang Gu Immortal. Mereka pasti akan menyambut klan Zhao dengan baik. Tapi masih ada satu hal yang membuatnya ragu. Itu adalah jarak klan Zhao dan klan Ma yang jauh. Dan perjalanan menuju tempat dari klan Ma tentu dipenuhi dengan bahaya.
Ayah, ini adalah jalan yang bagus. Mengapa kamu masih ragu? Cepat buatlah keputusan, kata Zhao Lianyun dalam hati, yang mana dia sudah tidak sabar melihat gerak-gerik dari ayahnya itu. Entah, meski dia itu masih 6 tahun, sepertinya Zhao Lianyun menyimpan sebuah rahasia yang membuatnya berbeda dari anak kecil seusianya. Pemimpin klan Zhao belum juga membuat keputusan. Jadi Zhao Lianyun kembali menambahkan, "Ayah, waktunya semakin menipis. Kita tidak bisa membuang-buang waktu. Hari ini mungkin adalah kesempatan terakhir kita. Kalau kita terjebak di antara serigala dan harimau yang akan bertarung, maka sang domba tidak akan lagi selamat." Lagi-lagi, tubuh pemimpin klan Zhao dipaksa bergetar hebat. Matanya menajam dan dia akhirnya berkata, "Benar, kenapa aku masih ragu-ragu? Jika aku ragu sekarang, maka kita tidak akan pernah bisa melarikan diri. Entah itu klan He ataupun klan Dong, keduanya bukanlah pilihan yang baik untuk klan Zhao. Jika aku ingin masuk ke istana kekaisaran, maka yang harus kupilih adalah klan Ma. Putriku Yun Yun, kamu sungguh pandai. Aku bangga padamu. Bagaimanapun, domba tidak akan bisa ikut campur dengan pertarungan antara serigala dan harimau. Karena itu, lebih baik kita pergi," kata pemimpin klan Zhao yang sudah membulatkan tekadnya. Zhao Lianyun memeluk ayahnya. Samar-samar terlihat seringai di wajahnya. "Akhirnya kau membuka matamu, dasar orang tua. Sepertinya usahaku untuk datang kemari tidaklah sia-sia," kata Zhao Lianyun dalam hati. Setelah itu, pemimpin klan Zhao melepaskan pelukannya dan memegang kedua tangan dari putrinya itu. Dia menatap matanya dan bertanya, "Yun Yun, siapa yang mengajarimu? Mengapa kamu bisa mengatakan begitu banyak hal pada ayahmu hari ini?" Mendengar itu, jantung Zhao Lianyun berdebar dengan cepat. Lalu, dia mengatur nafasnya dan menjawab, "Tidak ada yang mengajariku ya. Aku memikirkan semuanya sendiri. Aku hanya khawatir pada ayah. Jadi aku banyak belajar agar bisa membantumu." Mendengar itu, Zhao Lianyun tersenyum manis. Kini, wajah dari pemimpin klan Zhao masih tampak keheranan. Tapi, Zhao Lianyun tidak membiarkan ayahnya memikirkan masalah ini lebih lama. Jadi, dia pun mengalihkannya dengan bertanya, "Ada apa, ayah? Apakah aku sudah salah bicara? Maafkan aku kalau begitu." "Nah, tidak. Yun Yun, kamu sungguh sudah membantu ayah hari ini. Ayah sungguh bangga padamu," kata pemimpin klan Zhao yang kemudian mengelus kepala putrinya. Meskipun jauh di dalam hati Zhao Lianyun, dia bergumam, "Jika ini bukan tentang keberlangsungan hidupku, aku tidak akan mungkin melakukan semua ini. Karena aku sudah dipindahkan ke tubuh anak ini, sekarang kita adalah keluarga. Akan kulihat bagaimana kau memperlakukanku. Dan jika itu baik, maka aku tentu akan membalas budi padamu." Ya, sepertinya ada rahasia yang jauh lebih besar lagi yang menanti di part berikutnya. Rahasia di balik Zhao Lianyun. Siapa dia sebenarnya? Dikatakan bahwa dia memiliki bakat dalam jalur kebijaksanaan yang kemudian menjadikan dia sebagai guru immortal hebat di masa depan. Tapi apakah hanya itu? Bagaimanapun, di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Zhao Lianyun itu adalah istri dari Ma Hongyun, orang yang kemudian menjadikan kaisar tertinggi di istana kekaisaran. Sampai titik ini, Anda bisa menebak bahwa pertemuannya dengan Ma Hongyun dan pernikahannya pun itu adalah bagian dari sandiwara
yang dilakukan oleh Zhao Lianyun. Tapi mari kita cari tahu pelan-pelan, karena itu tadi baru sebatas spekulasi. Kita akan tahu ketika kita menyelesaikan arc dari dataran utara. Kini di sisi lain, He Luolan terkejut melihat laporan yang baru saja ia terima. Apa? Klan Zhao merobohkan camp mereka dan kemudian pergi? Klan Zhao memang bukan klan besar, tapi mereka sesungguhnya memiliki pondasi dan pasukan elit yang cukup kuat. Dengan kemampuan mereka, klan Dongfang pasti akan berusaha membangun aliansi dengan klan Zhao. Bahkan, He Luolan sudah mempersiapkan diri untuk pertempuran dengan mereka. Namun apa? Hari ini secara mendadak mereka memilih untuk pergi dan meninggalkan klan Dongfang. Meskipun sesungguhnya di kehidupan Fang Yuan sebelumnya pun klan Zhao melakukan hal yang sama. Mereka meninggalkan tempat mereka dan pergi mencari klan Ma. Tidak ada yang berubah dari garis takdir itu. Para tetua dan anggota aliansi yang lainnya pun yang ada di sana mendengar berita itu dan juga terkejut. Para tetua dan anggota aliansi yang lain juga ada di sana. Mendengar apa yang disampaikan itu, mereka pun ikut terkejut. Tapi tidak lama kemudian, mereka segera mengepalkan tangan dan mengucapkan selamat. Selamat untuk pemimpin aliansi. Rupanya, nama pemimpin aliansi sungguh tersohor hingga membuat anggota aliansi lawan memilih untuk kabur. Bagaimanapun, kemenangan kita sungguh ada di depan mata. Setelah itu, para tetua yang lain serta para pemimpin aliansi yang lain, mereka juga mengungkapkan rasa kagum mereka. Di sisi lain, Fang Yuan kini juga ada di sana, dan dia tampak melihat detail informasi dari klan Zhao. Lalu ada satu nama yang menarik perhatiannya. Ya, itulah Zhao Lianyun, istri dari Ma Hongyun di masa depan. Dia juga akan menjadi seorang Master Gu Immortal di jalur kebijaksanaan, seperti yang Anda katakan tadi. Zhao Lianyun adalah orang yang sangat berbakat, meskipun saat ini dia masih seorang anak kecil. Belum lagi, dalam ingatan Fang Yuan juga ada cerita tentang Zhao Lianyun, di mana Zhao Lianyun lah yang sebenarnya mempengaruhi ayahnya untuk pergi meninggalkan pertarungan antara klan He dan klan Dong. Menyadari itu, Fang Yuan menyipitkan matanya dan berkata dalam hati, "Sungguh anak yang berbakat, tapi cepat atau lambat aku pasti akan mengirimmu ke neraka. Untuk sekarang, aku tidak terburu-buru. Nikmatilah hidupmu selagi kau punya waktu." Fang Yuan kembali berkonsentrasi dengan diskusi yang ada di sana. Sekarang yang terpenting adalah menangani klan Dongfang, kata Fang Yuan dalam hati. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan diskusi tentang strategi apa yang akan mereka gunakan untuk menghancurkan klan Dongfang. Jika kita bicara tentang ancaman, jelas ancaman terbesar kita adalah Dongfang Yuliang, kata salah seorang tetua. Benar, aku setuju. Meski anak itu masih muda, tapi dia memiliki kebijaksanaan dari seorang pemimpin yang luar biasa. Kisah hidupnya bahkan lebih luar biasa lagi. Ditinggal mati kedua orang tuanya di umur 11 tahun. Harta peninggalan orang tuanya dikuasai salah seorang tetua. Dia juga masih harus merawat adik perempuannya yang sakit. Tapi dengan kemampuannya sendiri dia bisa bertahan dan berkembang. Bahkan dia juga cukup beruntung untuk mendapatkan warisan dari seorang Master Gu Immortal yang kemudian membuatnya menduduki kursi dari pemimpin klan di usia muda, kata salah seorang di ruangan itu yang menjelaskan biografi singkat dari pemimpin klan Dong. Lalu setelah itu mereka kembali
melanjutkan diskusi, menyusun rencana untuk menyerang klan Dongfang. Sedangkan di sisi lain, Dongfang Yuliang yang dari tadi dibicarakan, kini juga sedang membuat simulasi dan menyusun rencana untuk menahan invasi dari klan He serta aliansinya. Dia ada di ruangan pribadi miliknya. Terdengar 3 ketukan lembut di pintu. "Masuklah, King Yu," kata Yuliang dengan lembut. Ini singkat dari Dongfang Yuliang menjadi Yuliang. Yuliang bahkan tahu kalau yang mengetok pintu itu adalah adik perempuannya tanpa harus bertanya. Bagaimanapun dia sudah mengurung diri selama beberapa hari di dalam ruangan itu. Jadi pasti adiknya akan khawatir. Karena itu juga Yuliang bisa menebak bahwa orang yang ada di balik pintu itu pasti adalah Dongfang King Yu. Perlahan gadis cantik itu masuk dan tersenyum. "Kak, kamu sudah lama di sini. Ayo cari udara segar. Bunga aprikot giok yang kita dapatkan dari benua tengah hari ini sudah mekar. Ayo, temani aku untuk melihatnya." Mendengar itu, Yuliang tersenyum. "Baiklah, ayo pergi." Setelah itu keduanya berjalan ke taman dan melihat bunga yang sedang bermekaran. Sayangnya cuaca hari ini memang agak mendung dan gerimis sudah mulai turun. "Kakak, ku dengar klan Zhao telah pindah," tanya King Yu dengan hati-hati. "Benar, tapi kamu tidak perlu khawatir. Lagi pula, aku sudah mengantisipasi tentang masalah itu," kata King Yu dengan tenang, sambil memegang tangan adiknya dengan lembut. Lalu, Yuliang berkata lagi, "Sesungguhnya, alasanku mengundang klan Zhao itu hanya karena aku ingin mengumpulkan semua kekuatan yang ada di sekitarku. Tapi, kalau mereka memilih pergi, maka aku tidak akan menghalanginya. Kepergian mereka juga bukan masalah besar untuk kita, karena kekuatan klan kita sesungguhnya jauh lebih dari cukup untuk mengalahkan aliansi dari klan He." Mendengar itu, kekhawatiran dari King Yu pun berkurang setengah. Kini dia bisa bernafas dengan lega. Lalu King Yu berkata lagi, "Memang tidak ada yang bisa lolos dari perkiraanmu, Kak. Tapi meski begitu, kali ini yang datang bukan hanya He Luolan. Aku dengar bahwa pahlawan dataran utara yang telah lama hilang, yaitu Chang San Yin, juga ikut memihak mereka. Karena itu, kakak harus hati-hati." "Adik kecilku, sepertinya kamu masih meragukan kemampuan kakakmu ini. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka tidak akan bisa menyentuh kita. Terlebih si bajingan He Luolan itu. Sebenarnya aku memang harus memberinya pelajaran. Lantaran di pertemuan terakhir, aku bisa melihat dari sorot matanya bahwa dia memiliki pikiran yang kotor pada adikku yang tersayang ini. Karena itu, aku harus memberinya pelajaran kali ini. Semuanya ada di dalam genggaman tanganku. Kamu tidak perlu khawatir. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah fokus memulihkan diri. Karena jika kamu sakit, maka pikiranku pasti akan terganggu. Dan itu akan merepotkan," kata Yuliang sambil mengelus kepala dari adiknya. Sejak kecil, memang Yulianglah yang merawat King Yu. Karena itu, orang sering menyebut mereka berdua sebagai bunga yang mekar di bawah pohon yang rindang. King Yu tumbuh menjadi wanita cantik dan dikagumi semua orang, sedangkan Yuliang tumbuh sebagai pohon besar yang selalu melindunginya. Jika kakak berkata begitu,
maka sekarang aku bisa tenang, kata King Yu sambil tersenyum. Baiklah, sekarang kamu sudah tenang, maka kembalilah. Tidak baik untuk tubuhmu jika kamu terus hujan-hujanan seperti ini, kata Yuliang. Oke kak, kakak juga jangan lupa beristirahat, jangan terlalu banyak bekerja, kata King Yu dengan suara manis dan kemudian kembali masuk ke dalam rumah. Setelah King Yu pergi, Yulian menghela nafas panjang. Bahkan jika dia bisa terlihat sangat tenang di depan adik perempuannya, namun sesungguhnya ini bukanlah masalah yang ringan. Jika hanya klan He, maka Yuliang optimis bisa menang. Tapi Chang Sanyin, dia adalah kunci dalam perang ini. Aku harus menghabisi 500.000 serigala itu terlebih dahulu. Karena jika tidak, maka situasinya tidak akan menguntungkanku. Apapun yang terjadi, aku tidak boleh kalah. Aku harus berhasil menjadi pewaris istana kekaisaran dan memasuki gedung 88 Yang. Selama itu juga, siapapun yang berani menghalangi jalanku, maka mereka harus mati. Bahkan jika itu adalah Chang Sanyin, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku sungguh akan mengirimmu menuju kematian untuk yang kedua kalinya. Tatapan Yuliang menjadi sangat tajam dan dipenuhi dengan aura membunuh. Sementara itu, sekarang Fang Yuan tengah melakukan kultivasi tertutup. Sebelumnya, Fang Yuan sudah meningkatkan apertur keduanya hingga menjadi peringkat 4 tahap puncak. Sedikit lagi, dia bisa mencapai peringkat 5, dan Fang Yuan berencana untuk melakukan terobosan malam ini. Sesungguhnya membuat peningkatan dari peringkat 4 ke peringkat 5 itu jauh lebih sulit dibandingkan meningkatkan peringkat 5 tahap awal ke peringkat 5 tahap puncak. Lantaran memang ada dinding tinggi yang harus dilewati untuk bisa naik satu peringkat. Tapi bagi Fang Yuan itu akan menjadi ketiga kalinya dia naik ke peringkat 5, yaitu pada kehidupan pertamanya, pada kehidupan kedua ini yang dilakukan saat apertur pertamanya, lalu sekarang akan menjadi yang ketiga untuk apertur keduanya. Oleh karena semua itu, ini bukanlah masalah besar untuk Fang Yuan. Selama ini dia hanya menunggu semua persiapannya selesai untuk melakukan terobosan. Ditambah lagi dengan apertur pertamanya yang juga sudah ada di peringkat 5, itu membuat Fang Yuan jauh lebih mudah melakukan terobosan. Mengapa begitu? Alasannya cukup sederhana. Pada dasarnya, memberikan Primeval Essence pada orang lain itu bisa merangsang orang itu untuk melakukan terobosan. Namun dalam prakteknya itu sangatlah sulit. Tanpa kesatuan tulang dan daging seperti yang dilakukan dulu oleh Fang Yuan dan Bai Ning, cara ini terkenal cukup berbahaya. Itu semua karena meski Primeval Essence setiap orang itu memiliki kegunaan yang sama, tapi Primeval Essence itu seperti sidik jari, di mana setiap orang pastilah berbeda. Perbedaan ini juga mirip seperti golongan darah. Ketika ketidakcocokan itu terjadi, maka akan ada reaksi penolakan dan berbahaya untuk penggunanya. Karena semua alasan ini, maka cara ini jarang digunakan. Tapi bagaimana dengan Fang Yuan? Ya, dia berbeda. Dia memiliki apertur pertama, dan kini dia itu ingin meningkatkan apertur keduanya. Lalu, cairan Primeval Essence di dalam kedua aperturnya itu jelas identik. Karena memang keduanya adalah milik Fang Yuan. Jadi, Fang Yuan jelas bisa menggunakan Primeval Essence dari apertur pertamanya untuk menstimulasi apertur kedua miliknya dan melakukan terobosan.
Itulah yang sekarang sedang dilakukan oleh Fang Yuan. Semalam suntuk dia fokus berkultivasi. Hingga akhirnya saat pagi hari di hari berikutnya, dia berhasil melakukan terobosan untuk apertur keduanya. Hingga akhirnya di pagi hari berikutnya, Fang Yuan berhasil melakukan terobosan untuk apertur keduanya. Dengan begini, apertur kedua Fang Yuan sudah ada di peringkat 5 tahap awal. Sedangkan apertur pertamanya kini ada di peringkat 5 tahap puncak. Meskipun setelah mengalami penindasan dari dataran utara, sekarang setara dengan peringkat 5 tahap menengah. Namun dalam 3 bulan ke depan, kultivasi apertur pertamanya akan benar-benar terbebas dari kekangan dan kembali ke tingkat sesungguhnya. Momen ini benar-benar pas dengan puncak pertemuan para pahlawan. Entah itu hanya kebetulan atau tidak, tapi Fang Yuan sungguh sudah menyiapkan semuanya dengan sangat baik. Setelah selesai melakukan kultivasi tertutupnya, Fang Yuan akhirnya keluar dari kamar dan langsung disambut oleh penjaga. Raja Serigala, akhirnya Anda keluar. Kami punya berita yang bagus untuk Anda. Beberapa waktu lalu, kami cukup beruntung hingga bisa menangkap serigala sirip hiu yang liar. Sekarang kami menguncinya di dalam sangkar, dan pemimpin klan meminta saya untuk memberitahu Anda setelah Anda keluar dari pengasingan, kata penjaga itu. Jujur, berita ini adalah kejutan yang tidak terduga bagi Fang Yuan. Lagi pula, serigala sirip hiu itu adalah jenis serigala yang telah bermutasi dan kekuatannya pun bisa bersaing dengan kaisar serigala. Sebenarnya, Fang Yuan juga sudah memiliki jenis serigala sirip hiu yang ia beli di toko kuning. Tapi dia tidak membawanya karena dia belum memiliki alasan yang bagus untuk mengeluarkannya. Karena itu, mereka semua sekarang masih ada di Gunung Danghun. Setelah itu, Fang Yuan segera dibawa menuju tempat di mana serigala sirip hiu itu berada. Dan lagi-lagi, dia disambut oleh seorang Master Gu. Namanya adalah Tubo. Master Gu peringkat 3 yang diberi kepercayaan untuk menjaga tempat itu. Tuan Raja Serigala, saya sudah sangat lama menunggu kedatangan Anda. Mari, saya akan antarkan Anda secara pribadi, kata Tubo. Akhirnya, Fang Yuan diantarkan sampai ke depan sangkar yang memenjarakan serigala sirip hiu. Kini mata dari serigala sirip hiu itu masih terpejam, oleh karena dia di bawah pengaruh gu tidur yang digunakan supaya serigala sirip hiu itu tidak memberontak. Fang Yuan tersenyum dan kemudian bertanya, berapa banyak orang yang dikorbankan untuk menangkap binatang ini? Mendengar itu Tubo tertawa, lalu dia menjawab, itu sungguh adalah pertempuran yang sulit. Kami dipaksa mengorbankan 4 Master Gu peringkat 3 serta 200 Master Gu peringkat 2 yang berakhir terluka bahkan mati. Jika bukan karena bantuan dari pemimpin klan Wang, mungkin serigala ini sudah melarikan diri. Mendengar itu, Fang Yuan mengangguk dan kemudian kembali mengamati serigala sirip hiu. Matanya menyipit dan dia bertanya lagi. Serigala ini penuh dengan luka, tapi sepertinya dia juga memiliki luka lama. Tubo dengan segera menjawab, benar Tuan, mata Anda sungguh jeli. Pada mulanya serigala ini memang sudah terluka. Jika serigala ini tidak terluka, mungkin para Master Gu investigasi tidak akan bisa lari darinya dan memberikan informasi pada kita tepat waktu. Karena itu juga, kini kita bisa menaklukkan serigala ini. Ya, mungkin sebelumnya serigala ini terluka saat pertempuran besar dengan binatang buas ataupun dengan Master Gu yang ia temui. Mendengar itu,
Fang Yuan terdiam sejenak. Sesungguhnya sejak pertama kali Fang Yuan datang dan melihat serigala ini, dia merasakan ada sesuatu yang tidak nyaman di dalam hatinya. Dia bahkan tidak tahu perasaan apa ini sebenarnya. Tapi dia juga tidak bisa mengabaikannya. Sesungguhnya setelah melalui kehidupan yang panjang, Fang Yuan secara tidak sadar mengasah intuisinya, kemampuan yang bahkan tidak bisa didapatkan dari bakat, melainkan hanya bisa didapatkan dari pengalaman yang terus-menerus menumpuk sedikit demi sedikit. Bahkan, jika semua cerita penangkapan serigala ini tidak ada yang aneh, tapi Fang Yuan bisa merasakan seolah ada sabit dari Yama yang saat ini tepat berada di depan lehernya. "Ini, ambillah dan taklukkan serigala ini," kata Fang Yuan sambil melemparkan gu perbudakan peringkat 4 pada Tubo. Tuan, Anda ingin saya menggunakannya? Tapi saya hanyalah peringkat 3, kata Tubo yang terkejut. "Jangan banyak bicara dan lakukan yang kuminta," kata Fang Yuan dengan tenang. Tubo tidak berdaya. Dia hanyalah kepala pasukan kecil dan kebetulan dipercaya untuk menjaga tempat ini. Karena itu, dia pun hanya bisa mengikuti perintah dari Fang Yuan. Perlahan, Tubo memasukkan Primeval Essence miliknya ke dalam gu perbudakan yang ada di tangannya. Lalu setelahnya gu perbudakan itu segera berubah menjadi asap dan mencoba menelan seluruh tubuh serigala yang bermutasi itu. Fang Yuan lagi-lagi merasakan sesuatu yang tidak beres, lalu dia mundur selangkah. Dan tiba-tiba terdengar suara tawa dari seorang wanita, dan asap gu perbudakan bergetar hebat. Tubuh yang sebelumnya berdiri tegap, tiba-tiba terjatuh dan bola matanya sudah berubah menjadi putih. "Lihat, apa yang terjadi? Mengapa Tubuh tiba-tiba mati?" Wajah penjaga yang lain kini berubah pucat. Mereka segera mundur dan menjaga jarak. Tapi sayang mereka terlambat. Suara itu masuk ke telinga mereka dan tubuh mereka bergetar sesaat dan akhirnya jatuh. Ya, beberapa penjaga itu mati di tempat. Fang Yuan bisa menganalisis semua itu dan dia tahu bahwa ini adalah ledakan jiwa. Salah satu jurus yang digunakan oleh seorang gu immortal yang terkenal di masa depan. Tuan Raja Serigala memang layak menjadi orang yang terkenal. Bahkan kau juga sangat berhati-hati. Suara seorang wanita kini keluar dari tubuh serigala sirip hiu itu. Wanita ini lalu dengan cepat mengumpulkan bayangan dan membentuk beberapa bayangan pedang. Jelas itu adalah gu bayangan pedang peringkat 4. Semua pedang-pedang bayangan itu bergerak menyerang Fang Yuan. Klang! Kulit Fang Yuan merasakan bahaya dan langsung berubah menjadi hijau giok. Sekalipun bayangan pedang itu sangatlah tajam, namun pedang itu tidak cukup untuk menembus kulit Fang Yuan. Itulah kemampuan dari kulit giok serigala penyu peringkat 5, yang mana dia sangat terkenal dengan pertahanannya yang bagus. Semua serangan dari peringkat 4 ke bawah tidak akan bisa melukainya dengan mudah. Melihat apa yang terjadi di sana, seorang penjaga menjadi marah dan dia berseru, "Wanita bajingan, bersiaplah untuk mati." Penjaga itu hendak maju ke depan dan menyerang, tapi Fang Yuan kemudian menariknya. Sedangkan bayangan wanita itu kini mengeluarkan bayangan lain yang bentuknya seperti anak ular dan dilepaskan ke arah Fang Yuan. Melihat itu, Fang Yuan kemudian menggerakkan Master Gu yang tadi dia tarik untuk menghalangi bayangan ular itu. Bayangan itu langsung menggigit Master Gu yang ada di tangan Fang Yuan. Dan dalam sekejap, wajahnya pun tampak pucat dan busa keluar dari mulutnya.
Rasa sakit menyerang seluruh tubuhnya, hingga akhirnya dia jatuh dan tidak lagi bernafas. Mata Fang Yuan menjadi padat. Ia dengan cepat bergerak dan melepaskan sebuah pukulan. Dia tidak mau memberikan waktu pada wanita itu. Melihat ini, jelas wanita itu terkejut, lalu segera menghindarinya. Lantaran dia bahkan merasa tidak akan menang jika menahan pukulan itu. Kini wanita itu muncul lagi dan duduk di atas sangkar serigala sirip hiu. Dia sambil tertawa berkata, "Pedang tanpa bayang." Junior Bian Si Yuan menyapa Raja Serigala, kata wanita itu sambil memperkenalkan diri dan memberikan hormat. Fang Yuan melihatnya dengan tenang. Lalu dia bertanya dengan santai, "Jadi, dengan gua apa kau menyerangku tadi?" Bian Si Yuan tersenyum lalu berkata, "Senior sungguh teladan yang penuh dengan rasa ingin tahu." Maka junior ini akan menjawab, "Gu yang saya gunakan adalah gu yang saya temukan secara tidak sengaja di sebuah reruntuhan. Saat itu, gu yang aneh mendekati saya, dan saya segera menyempurnakannya." Kemampuan gu ini itu adalah menembus telinga target dan masuk langsung ke otaknya. Lalu, di bawah kendali saya bisa meledakkan otaknya. Karena itu, saya kemudian menyebut gu ini dengan gu ledakan otak. Wajah Fang Yuan tetap tenang. Dia tahu benar tentang kisah wanita ini. Dia adalah ahli pedang bayangan Bai Si Yuan. Dia juga adalah salah satu istri dari Ma Hongyun di masa depan. Dia juga akan menjadi master Gu immortal yang tersohor di masa depan setelah Ma Hongyun menaklukkan istana kekaisaran. Sepertinya Ma Hongyun itu akan menjadi raja harem yang memiliki banyak istri. Ya, siapa yang tahu. Semuanya serang. Tiba-tiba saja di tengah obrolan itu para penjaga yang lain berkumpul dan menyerang ke arah wanita itu. Sayangnya, kemampuan dari pedang tanpa bayang itu tidak bisa dianggap remeh. Dia mampu menghilang dalam sekejap mata dan lolos dari kepungan banyak orang. Para penjaga segera berbalik dan mereka meminta maaf pada Fang Yuan. "Tuan Raja Serigala, mohon maafkan kami. Kami terlambat untuk melindungimu. Apa Anda baik-baik saja?" Wajah Fang Yuan tampak dingin dan dia marah. "Tidak ada yang bisa menyentuhku. Karena itu aku aman. Tapi apa kalian sadar situasi saat ini? Musuh sudah datang ke camp kita. Bagaimana kalian para penjaga melakukan pekerjaan kalian? Apakah kalian semua tidur saat berjaga?" Mendengar itu, mereka semua tertunduk diam. Tidak ada yang berani menjawab. Semuanya mengakui kesalahan mereka. Namun sesungguhnya, di balik semua itu Fang Yuan justru merasa senang akan penyerangan ini. Karena akhirnya, dia bisa menemukan salah satu peninggalan dari Yang Mulia Iblis Pencuri. Tentu, ada kemalangan di balik kesuksesan. Begitu juga kesuksesan di balik kemalangan. Fang Yuan kini harus segera menyusun ulang rencana yang lain. Rupanya, serangan pertama dari klan Dongfang sudah dimulai. Mereka cukup cerdik karena langsung menyerang Fang Yuan. Dengan tidak adanya Fang Yuan, maka seluruh binatang yang ia jinakkan pun akan menjadi liar. Dan itulah rencana dari Dongfang Yutian sebelumnya. Sekian dulu cerita hari ini. See you again di next video. Bye.